Ketika manusia terpilih, siapakah yang memilih manusia itu menjadi titisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin menyampaikan hasil olah rasa, olah fikir saya mengenai titisan. Bagaimana, seperti apa, dan siapa yang memilih manusia untuk tertitisi dan menjadi titisan. Ini merupakan sebuah bahasan yang menjadi pertanyaan setiap manusia-manusia yang menjalani kespiritualitasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa cukup memenuhi, setidaknya memberikan hilangnya dahaga kehausan walaupun sedikit dalam kebatinan diri teman-temanku, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara. Saya, Reza Rahasia, hanya perantara kata-kata. Tetap kaji daulah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Siapakah yang memilih manusia untuk menjadi titisan? Dalam setiap peradaban, kehidupan, pergantian zaman, kepemimpinan bumi yang kita kenal ini, ada penataan-penataan yang harus dilakukan. Ketika kepemimpinan yang satu memiliki celah kecil untuk menjadi disimpangkan, dirusak, dirubah, bahkan dimusnahkan, maka kepemimpinan itu pun akan berulang kembali. Penataan buana, penataan semesta akan terjadi kembali. Dalam konsep pemahaman ajaran Sunda terdapat Tritangtu, yang dimana ini merupakan satu kesatuan walaupun tiga penjabaran. Ada tata salira, artinya tata diri. Ada tata nagara, artinya bangsa. Ada tata buana, artinya dunia dan semesta. Dalam tata salira atau tata diri, banyak yang harus ditata terlebih dahulu, diselaraskan, dibereskan, sebelum kita berpindah untuk menata negara, nata bangsa, apalagi skup nata semesta atau tata buana. Dalam tata salira, dalam tata diri, kita perlu menata pikiran kita, perlu menata perasaan kita, perlu menata kejiwaan kita, perlu menata perbuatan dan juga sikap kita. Penataan diri ini dilakukan internal dan eksternal. Internal oleh diri kita pribadi, eksternalnya dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Sang Maha Pemberi hidup, oleh Yang Maha sejatinya diri, Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Wenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksternal yang turut campur, mengikuti, mengarahkan, memberikan petunjuk, mengelola, membina, ini pun ada campur tangan para leluhur suci.
para malaikat, para waliullah, para jiwa-jiwa suci yang sudah manunggaling kaula Gusti, sudah wa inna ilaihi rajiun, sudah moksa, sudah paripurna menjadi manusia mulia. Ketika manusia terpilih, manusia itu dipilih, siapakah yang memilih manusia itu menjadi titisan, menjadi terpilih, menentukan gagal dan tidak? Semua itu yang menentukan adalah Sang Maha Pemilik hidup, Sang Maha menentukan, Sang Maha berkehendak, yang Maha Kuasa pencipta jagat semesta alam ini, beserta seluruh isinya dan makhluk-makhluk di segenap semesta yang ada. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang menjadi titisan dipilih oleh Yang Maha memberikan kehidupan, oleh Yang Maha menata kehidupan, Sang Pencipta alam semesta jagat raya ini. Sumber yang menitisi meminta untuk turun kembali ke muka bumi dengan proses menitis. Wadah yang dititisi inilah yang memilihnya adalah Yang Maha memberikan kehidupan, Yang Maha mengizinkan untuk menitis. Ditentukan oleh Yang Maha menentukan, dipilih oleh para leluhur-leluhur suci, jiwa-jiwa mulia yang paripurna. Pemilihan ini bukanlah sebuah proses gampang, bukan seketika instan, tapi berbagai macam musyawarah-musyawarah yang dilakukan. Para leluhur suci, jiwa-jiwa paripurna yang mulia, sudah sejak lama mereka bermusyawarah, mereka berembuk, mereka mengkaji wadah-wadah yang mereka pilih, dan tempat-tempat serta tugas-tugas wilayah di mana akan menitis. Ketika musyawarah sudah terjadi, Yang Maha menentukan wadah yang mana untuk kalian menitisi, maka terjadi permusawarahan ketika wadah-wadah yang ada beberapa kandidat. Itulah kenapa ada terseleksi, terpilih, dipilih, pinilih. Kebijaksanaan yang meraja dari Sang Maha Pencipta, leluhur suci, jiwa-jiwa mulia, cahaya, pencerahan para dewa, dewi, batara, batari. Semua itu memberikan hak yang sama kepada manusia-manusia. Hanya manusia-manusia yang berhasil melewati seleksi, terpilih, dipilihlah. Manusia itu yang benar-benar murni menjadi titisan. Musyawarah sudah terjadi, baik saat sebelum menitis dan saat ini sudah menitis. Para titisan sudah berkumpul, walaupun belum semua bersama, tapi sedang menjalankan tugasnya masing-masing dalam wilayah kapasitas dirinya di mana tempat berada. Para kesatria-kesatria Nusantara sudah hadir, sudah ada yang berkumpul, namun ada juga yang belum bersama-sama, tapi tetap menjalankan tugas penitisan mereka. Ada titik absolut yang manusia tidak bisa rubah, tapi ketika titik-titik yang lain yang bukan merupakan titik absolut, maka bisa diubah. Ketika kita mengenal ada kodrat irodat, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Ada nasib, ada takdir. Nasib masih bisa dirubah. Ketika nasib sudah berusaha kita ubah, namun tetap yang terjadi adalah yang seperti tidak kita inginkan, maka itu menjadi takdir.
Sama seperti halnya Basudewa Krishna berusaha untuk tidak terjadi perang Mahabharata antara Pandawa dan Kurawa, tapi perang Mahabharata tetap terlaksana, maka itu adalah titik absolut. Takdir tidak bisa diubah. Ada satu hal yang bisa diingatkan, maka kembali kepada jalan kebenaran. Banyak yang tidak bisa diingatkan, tidak bisa dibina, lalu mereka menyebabkan kehancuran. Maka proses kehidupan akan berulang kembali sampai penataan semuanya itu tergenapi. Penataan diri itu yang paling utama harus kita penuhi. Penataan diri, penataan pikiran, penataan perasaan, penataan kejiwaan, penataan ucapan, penataan perbuatan. Ketika penataan diri atau tata salira sudah beres, penataan ini pun akan berefek secara otomatis seperti halnya efek domino, bahkan melahirkan efek kupu-kupu, butterfly effect. Manusia yang sedang menata dirinya, tata salira, ketika pada tahapan-tahapan tertentu, lapisan-lapisan tingkatan tertentu, dia pun bisa bersamaan menata negara, menata buana. Manusia-manusia yang menata dirinya, dia akan mencapai kepada manggala-manggala, mandala-mandala, segara buana. Selesaikan dulu, tata dulu dirimu, tata dulu naraga, artinya tata dulu dalam diri manusia, dalam wujud, dalam raga ini ditata dulu. Raganya ditata, pikirannya ditata, jiwanya ditata, rasanya ditata, sehingga melahirkan pribadi yang tertata. Baru kita bisa bersama-sama, setiap ksatria-ksatria Nusantara yang sudah menata dirinya, menata salira, bersama, bekerja sama, menata negara, menata bangsa. Ketika penataan negara, penataan bangsa sudah terlaksana, barulah kita bisa menata semesta. Karena dalam semesta pun ada tata surya, tata salira, tata negara, tata buana, tata surya. Manusia yang terpilih, manusia yang menjadi titisan, dipilih karena proses tempaan kehidupan yang tidak mudah. Dan yang memilihnya adalah yang maha memberikan kehidupan sendiri, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas juga kerjasama, penyeleksian, tempaan para leluhur-leluhur suci, jiwa-jiwa mulia yang paripurna. Insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikitnya membuka kesadaran, menggugah perasaan. Ketika hatimu merasa haus akan pengetahuan yang jauh lebih mendalam secara pribadi, privasi masing-masing dalam dirimu, tergerak hatimu rindu ingin bertemu, saya membuka diri untuk mengundang siapapun secara tidak langsung hadir dan mari bermusyawarah bersama, berbagi rasa, berbagi cerita, berbagi pemahaman, pengalaman di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Jika ingin bertemu, silahkan hubungi Mas Abdul Soleh. Insya Allah ketika waktu yang sudah ditentukan saat merupakan kepastian dari Yang Maha menjadikan terjadi, kita bertemu, kita berbagi rasa, dan seluruh ksatria-ksatria Nusantara yang sedang menata dirinya,
menjalankan tugasnya akan bersama, mengenyampingkan ego-ego masing dirinya, menyirnakan pengakuan dirinya, mengenali kesejatian tugasnya bahwa kita semua harus bekerja sama tanpa mengedepankan yang mana lebih tinggi, yang mana lebih mulia dari pengakuan-pengakuan yang merupakan pengelabuan yang lahirnya nanti ada sebuah kesombongan. Semoga kita semua dilindungi, tetap diarahkan, diberikan petunjuk jalan yang lurus agar kita semua tetap bulat tekad, lurus niat di jalan pencerahan. Saya Reza Rahasia, tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.